Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa, supaya di dalam badai-badai kehidupan kami, dalam kesulitan, dalam salib-salib hidup kami, yang sehari-hari kami alami, kami rasakan, kami geluti, kami perjuangkan, kami tetap bersandar kepada Yesus. Kami tetap lari ke dalam Yesus. Kami tetap mau merangkul salib itu sebagai cara kami untuk menghayati iman kami. Bantu kami ya Bapa supaya apapun juga yang kami alami, kami dapat mencontoh para kudus. Siapapun juga yang selalu mengikuti penderitaan Yesus dalam hidup mereka, sehingga mereka diganjar kehidupan yang selayaknya dan semestinya yang telah Yesus janjikan kepada kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yeremia mengecam, mengkritik Nabi Hanania yang rupanya sebagai nabi palsu, yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, yang menubuatkan tentang kepalsuan dari akibat bangsa Israel yang jauh dari Tuhan. Maka Nabi Yeremia tampil dan mengatakan, engkau bukanlah utusan Allah. Banyak sekali di zaman ini nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, yang seolah-olah merekalah yang punya hak untuk menyatakan keadaan situasi di zaman ini. Ya. Dan itulah nabi-nabi palsu yang seringkali muncul di permukaan kami, di negara kami, di bangsa kami, di dunia ini. Seperti pernah terjadi ketika COVID-19 mulai meruak. Mereka mengatakan Mazmur 91 adalah jawaban dari dari Tuhan. Kalau kita bersandar pada Tuhan, maka orang tidak akan terpapar oleh virus. Nabi-nabi yang demikian itulah yang kemudian justru meninggal karena begitu gegabah sembrono di dalam menghadapi virus yang tidak pernah jelas ini. Maka kehati-hatian, kebijaksanaan untuk menghadapi virus ini sungguh sangat dibutuhkan. Saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan nabi-nabi yang asli dan nabi-nabi yang palsu di dalam kehidupan kita, di mana kita harus sungguh-sungguh mengenal, mendengarkan dengan jernih apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat nabi asli adalah Yesus sendiri, ya, yang datang kepada kita dalam situasi, dalam kondisi yang merupakan badai kehidupan. Ketika para rasul sedang naik perahu, mereka terombang-ambing oleh badai-badai kehidupan dengan cukup lama di danau Genesaret. Barulah setelah jam 3 pagi Yesus datang, setelah Yesus bersembunyi atau berada dalam kesunyian untuk berdoa kepada Bapa di surga. Maka hatinya tetap tergerak, tahu, mengerti. Yesus mengerti apa yang menjadi pergulatan, apa yang menjadi salib hidup kita manusia. Dia tahu. Tapi dia tahu juga kapan dia harus datang untuk menyembuhkan, untuk menghibur, untuk menguatkan, dan untuk mengalahkan kuasa alam. Apapun juga kita tahu bahwa Yesus telah memberikan dia berkuasa, sungguh dia adalah anak Allah. Sebelumnya Yesus melipat gandakan roti dan ikan untuk 5.000 lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anda bayangkan 5.000 lelaki, 5.000 orang, begitu banyak orang, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Yesus sekarang dihadapkan oleh kenyataan bahwa para rasul
diombang-ambingkan oleh badai yang mengerikan sehingga antara mati dan hidup, katakanlah seperti itu, di lautan. Dan Yesus tahu, hati Yesus tetap terpikat. Maka dia datang dari gunung di mana dia berdoa jam 3 pagi. Dan dia datang dalam kegoncangan hidup dari para rasul tersebut. Maka ketika Yesus tiba-tiba berdatang dari gunung, lalu berjalan di atas air, Petrus mengatakan, itu hantu. Tapi Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku Tuhan. Dan Petrus mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh benar Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Suatu drama yang sungguh luar biasa, pergulatan perjuangan. Dan Yesus mengatakan, silakan. Lalu Petrus berjalan di atas air. Tapi kemudian apa yang terjadi? Petrus ragu-ragu. Lalu dia tenggelam. Dia mulai tenggelam dan dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan semua orang yang dalam perahu menyembah dia, sungguh engkau anak Allah. Saudara, drama kehidupan yang ditunjukkan dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air, Yesus mendiamkan gejala alam. Tenanglah, diamlah. Yesus yang menantang Petrus untuk berjalan di atas air, berjalan di atas badai, meskipun angin yang kuat sekalipun. Tetapi tidak jarang dan dia jatuh dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ya. Kemudian mereka naik perahu lagi dan Tuhan, engkau sungguh anak Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pelajaran berharga yang selalu saya ulang-ulang di hadapan Anda, yaitu kita menghadapi hidup itu, rahmat itu lewat kejadian-kejadian sehari-hari, lewat pergulatan, lewat perjuangan, lewat badai, lewat salib, lewat derita, lewat hidup ini. Apa yang kita terima ini, apa yang kita hadapi ini, apa yang kita nyatakan ini di dalam kehidupan kita, kita hadapi itu, entah apapun bentuknya, ya. Dan itulah kehidupan yang harus kita jalani. Kita terima, kita pangku, kita rangkul bersama Yesus. Kadangkala kita harus jatuh, tidak percaya, ragu-ragu seperti Petrus, seperti semua rasul yang lain. Kadangkala juga kita berhasil, kita bisa berjalan di atas air badai kehidupan, di tengah lautan luas yang tidak kita mengerti. Kadangkala lain kita juga tidak berdaya, jatuh dan tersungkur, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus menolong, Yesus membantu. Saudaraku yang terkasih, semoga gambaran drama-drama kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus bersama para rasul, dan itu semua cara Yesus mendidik para rasul. Mendidik sekali lagi cara rasul, bagaimana para rasul dididik, dibentuk dalam kesulitan-kesulitan dengan melihat sendiri kenyataan hidup itu. Dan kita pun demikian. Di tengah badai itu, masihkah kita bertahan? Masihkah kita menyembah? Masihkah kita percaya? Masihkah kita mempersembahkan seluruh diri kita dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan, engkau sungguh anak Allah. Semoga formasi ini, pembentukan kehidupan kita ini, ya, membuat kita bertanya, meditasi, bertanya maknanya. Apa maknanya yang Tuhan mau berikan kepadaku lewat segala peristiwa, kesulitan-kesulitan yang tak terkirakan itu. Tapi yang kemudian yang paling mendasar adalah kontemplasi. Mengizinkan Tuhan itu bertindak. Ya. Tuhan tolonglah aku. Peristiwa yang terjadi pada Petrus bagi kita bukanlah sekali, sehari, 2 hari, 3 hari. Bisa puluhan tahun. Tuhan tolonglah aku. Ketika kita berada dalam titik zero, seperti anak yang hilang itu, Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan tolonglah aku. Berkali-kali, beratus-ratus kali tunduk menyembah supaya kita berada pada posisi titik di mana titik zero, di mana kita hanya tunduk menyembah, tersungkur di depan Yesus. Yang itu kita lihat di dalam kitab suci bagaimana
Maria saudari Marta tersungkur di depan Yesus dan hati Yesus ikut menangis dengan tindakan kita, yaitu tersungkur. Jadi apa yang sebetulnya mau Tuhan harapkan dari kita? Kita belajar rendah hati. Kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Mari kita mengakui sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang rapuh, sebagai orang yang tersungkur di depan Yesus. Kita tidak berdaya. Mari kita berdayakan Yesus sendiri, Allah sendiri di dalam hidup kita. Kita orang berdosa. Semoga sikap yang demikian bersama Petrus jadi 3 faktor penting yang harus selalu kita sadari. Formasio, kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Sekali lagi, formasio dibentuk oleh dengan cara Tuhan, dengan maksud Tuhan, lalu mencoba memahami maknanya apa itu bagiku, ya, mendengarkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, Roh Kudus seperti Santo Fransiskus Assisi ini, ya, burung dara di atas kepalanya yang mengilhami dia, membimbing dia, yang menuntun dia, ya. Karena ketika kita mengalami penderitaan, yang paling Tuhan butuhkan seberapa berat penderitaan kita itu, supaya kita mendapatkan mengalami Roh Kudus, mengalami Tritunggal Maha Kudus. Maka serigala yang keji, yang keras, yang jahat itu pun dapat ditaklukkan oleh kerendahan hati Santo Fransiskus Assisi, ya. Karena dia dikuasai, ditangkap oleh Tuhan, sehingga dosa yang sebesar apapun yang dirangkul oleh dia dapat bertekuk lutut. Inilah simbolisme dari manusia di zaman ini. Kita mendengarkan Roh Kudus dan terus mendengarkan Roh Kudus. Kita sujud, kita tunduk supaya kemudian si dosa, si serigala yang ganas itu ditundukkan oleh Santo Fransiskus. Kita pun banyak serigala yang harus kita tundukkan. Ketika kita sudah dibentuk formasio, mendengarkan meditatio, dan mendengarkan Tuhan. Semoga Anda dan saya di hari-hari ini dibentuk oleh Tuhan, bersedia tunduk mencari tempat hening dan sunyi seperti Yesus di atas gunung. Dari sanalah mengalir kekuatan untuk membantu melihat, mengalami orang-orang yang menderita di sekitar kita. Semoga kita semua digerakkan untuk berbagi. Ketika kita berbagi, itulah Tuhan datang juga menolong kita. Sekali lagi tersungkur, dan tersungkur di depan Yesus bersama orang-orang di sekitar Anda. Tuhan selalu datang menolong kita bila kita dengan rendah hati bersujud kepadanya. Allah di surga, banyak badai dalam hidup kami. Kami seringkali protes, seringkali marah, seringkali kecewa karena tidak datang pada waktunya. Waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan. Bantu kami untuk tetap setia dan tekun di dalam menjalankan segala-galanya. Penderitaan dan salib, berkat-Mu atas kami dan bagi kami yang menderita dan sakit, yang menghadapi situasi yang berat, tetap bersandar padamu. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.